Oke, selamat malam, The Women Friends. Di malam hari ini, kita akan berbicara tentang salah satu topik yang sedang hangat ya di kalangan masyarakat, yaitu tantangan menjadi pemimpin perempuan mengatasi stereotip dan bias gender dalam dunia kerja. Nah, di Women Talk kali ini, kita kedatangan seorang aktivis ya, ataupun penggerak di topik ini tersebut, yaitu ada Kak Nova sendiri. Selamat malam, Kak Nova. Halo, selamat malam dia. Panggil Iya. Nova aja ya, nggak usah Kak. Oke, Biar oke. lebih akrab gitu. Oke, kita panggil Nova saja. Oke, mungkin sebelum aku mulai pembicaraan ataupun sharing session hari ini, aku ingin kenalin dulu nih ke teman-teman semua, sebenarnya The Women ini apa sih? Jadi The Women ini adalah sebuah platform media online yang menyediakan segala jenis informasi mengenai wanita, baik dari segi lifestyle, health, beauty, pet, ataupun yang lainnya. Jadi pokoknya kalau kalian ingin mencari informasi mengenai wanita, kalian boleh langsung cek ke websitenya thewomen.com. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja ke pembicaraan hari ini. Sebelumnya, mungkin pada penasaran nih, Nova ini sebenarnya siapa sih dan kenapa bisa sampai dipanggil ke The Women Talk hari ini? Jadi Nova ini adalah seorang founder ya dari Perempuan Bicara dan Anglo Cita Official. Dan juga ia merupakan co-founder dari Women's March Jember dan juga Sri Kandi. Jadi Perempuan Bicara dan Women's March Jember ini more or less itu seperti non-profit organization yang memang fokus pada penggerakan wanita gitu di Indonesia. Mungkin untuk pertanyaan pertama aja nih untuk Nova. Sebelumnya dari Mbak Nova sendiri ini kan dari mulai kisahnya ini menjadi seorang founder di NGO yang berbasis wanita gitu ya. Nah, kira-kira ada latar belakangnya nggak, Nova, untuk adanya ataupun berdirinya Women's March Jember dan juga Perempuan Bicara ini? Oke. Sebenarnya makasih banget ya buat Dea dan teman-teman semua yang udah ngontak dan ngundang dia acara yang luar biasa ini. Kak ya tertarik sama isu-isu yang berbau kayak toleransi, terus plural, terus ya isu-isu yang memang apa ya, kalau feminisme ini kan jelas ya dia nggak lepas dari isu-isu kesetaraan, terus empowering women, terus toleransi dan lain sebagainya. Itu mencakup itu semua. Jadi mulailah belajar tentang feminisme, terus kesetaraan gender itu dari mulai kuliah sih udah sering baca-baca buku-buku tentang kayak gitu. Terus kebetulan waktu itu waktu kuliah tuh skripsinya juga ngambil tentang kekerasan terhadap perempuan. Waktu itu ngambilnya tentang perlindungan korban KDRT. Nah, mulai dari situ tuh, jadi kan mulai kalau ngerjain skripsi kan dia tahu sendiri kita harus punya banyak data ya. Nah, mulai nyari-nyari data tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Terus ternyata begitu banyak. Terus tentang ketemu langsung nih sama korban-korban KDRT. Itu akhirnya mulai mulai apa ya? Mulai terbangun lah. Oh, ya, suka banget sama isu ini akhirnya. Terus juga kebetulan setelah mulai belajar tentang feminisme dan lain sebagainya, akhirnya pikiran kita kan jadi kayak punya perspektif gender akhirnya ya. Nah itu kemudian jadi gak gampang nyalain orang gitu loh. Kalau misalnya ada temen yang cerita ke kita, gak gampang ngejudge gitu. Akhirnya mulai itu banyak yang cerita dan lain sebagainya tentang kasus-kasus kebetulan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Udah mulai sering posting juga di sosial media tentang dampak kekerasan atau dan lain sebagainya tentang itu, tentang kekerasan seksual. Akhirnya mulai banyak yang cerita. Nah, dari banyaknya yang cerita ini, aku nggak bisa kerja sendirian. Jadi aku yang ngajak teman-teman untuk, ayo kita bikin gerakan yang sebagai wadah untuk korban-korban kekerasan seksual atau yang biasa kita sebut sebagai penyintas. Itu akhirnya mulai tuh sama teman-teman ngebentuk Women March Jember. Tapi sebelum bentuk Women March Jember itu waktu kuliah semester akhir deh, itu semenjak aku skripsian itu kan mulai tertarik sama isu-isu kekerasan. Itu aku bentuk gerakan perempuan bicara itu duluan. Bentuk gerakan perempuan bicara ternyata masif, banyak banget yang cerita.
Terus juga banyak banget sebenarnya orang-orang ini yang mereka mengalami kekerasan seksual, tapi mereka nggak berani cerita ke orang-orang terdekatnya. Akhirnya mulai ceritanya ke media-media sosial atau platform-platform yang bisa mewadahi mereka untuk cerita. Gitu. Akhirnya mulai masif, banyak yang cerita, baik di DM, di DM maupun di WA dan lain sebagainya, di email. Itu mulai banyak tuh cerita-cerita yang masuk. Akhirnya terus kita bikin Women March Jember di Jember. Terus aku juga bikin srikandi.co di Jombang, karena aku asli Jombang. Kalau srikandi.co itu kita bukan untuk mewadahi korban-korban. Jadi kalau misal sebenarnya gini, selama ini kita cuma kenal perempuan itu yang apa ya, yang berjasa atau pahlawan perempuan atau perempuan hebat lah. Itu paling semua jawabnya Kartini, Kartini, Kartini gitu kan kebanyakan. Padahal sebenarnya kita punya banyak banget perempuan hebat yang namanya belum disorot gitu. Akhirnya mulai tuh aku aku menginisiasi waktu itu di Jombang untuk bikin panggung puan. Siapapun perempuan boleh manggung, boleh mengapa ya, kayak mengekspresikan, misal dia bisa nulis, bisa manggung di situ nulis, atau dia bisa main musik. Jadi aku ngasih panggung seluas-luasnya untuk para perempuan. Gitu. Jadi semakin perempuan dikasih panggung, semakin kita akan punya power. Gitu. Aku percaya itu sih. So, akhirnya ya mulai mengedukasi tentang kesetaraan gender lewat situ. Gitu. Oke, untuk backgroundnya sangat ini ya, Nova sangat inspiring sekali. Mungkin dari situ kelihatan kali ya, kalau misalnya kasus kekerasan ternyata masih banyak di Indonesia yang terjadi ya. Dan mungkin sebagai penyintas yang disebut tadi, mereka agak malu ataupun mereka takut ya untuk speak up, takut ketahuan gitu, malah mendapat another challenge lagi di either di hubungan rumah tangga ataupun di kalangan masyarakat ya. Oke, itu sangat understandable sih ya. Nah, kalau boleh tahu untuk platform-platform media ini kan yang dibuat sama Nova ini lumayan banyak ya. Nah, kira-kira tujuannya ini untuk apa ya? Kalau tujuannya sebenarnya semuanya sama, tujuannya pengen agar orang-orang di sekitar kita ini lebih aware tentang kekerasan seksual, tentang isu-isu tentang kesetaraan dan lain sebagainya. Cuman aku mengemasnya beda-beda. Kayak misal perempuan bicara ya fokus di sebagai wadah bagi perempuan-perempuan untuk berani menceritakan tentang kekerasan yang dialaminya. Jadi kita berusaha untuk ya mau dengerin, kita menempatkan diri sebagai teman bercerita yang baik, tentunya teman yang nggak judgmental ya. Itu lebih ke tepatnya sebagai wadah. Terus kalau Women March Jember, kami lebih ke kampanye-kampanye offline, meskipun online ada, kita offline juga, diskusi-diskusi, biasanya nobar dan lain sebagainya tentang isu-isu kesetaraan. Terus kalau Anglo Cita Official itu sebenarnya bukan spesifik ke apa ya gerakan atau sosial media, dia mainnya cuma IG aja sih, dia nge-share masalah apapun yang unik-unik, jadi nggak cuma kesetaraan gender, karena biasanya orang kalau udah apa ya udah apatis tentang kesetaraan gender nggak bakal tuh mereka ngefollow akun-akun yang kayak feminisme dan lain sebagainya. Jadi aku berusaha masukin isu-isu lain selain kesetaraan gender di Anglo Cita itu, misalnya tentang isu-isu kesenian, terus isu yang unik-unik, atau lagu-lagu yang lagi tren sih sekarang apa gitu-gitu. Nah, di berbagai macam informasi itu kita sisipin tentang kekerasan seksual, tentang kesetaraan gender gitu. Jadi lebih ke banyak hal isunya. Tuh. Oke, berarti memang pengemasannya beda-beda ya untuk cara storytellingnya mungkin ya. Terus kalau yang Sri Kandi itu memang kita lebih ke ngasih panggung untuk perempuan. Terus siapapun kalian yang punya passion, punya apa ya, punya kemampuan, misal bisa ini, bisa itu, ayo ditunjukin. Jadi jangan sampai minder lah, karena kebanyakan
Perempuan kan kalau dia punya kemampuan, dia minder. Ya balik lagi sih, karena stigma di masyarakat. Kalau perempuan hebat itu, wah dia kaku nih, nggak bisa diatur nih, banyak banyak ngomong nih, dan sebagainya gitu kan. Tuh. Oke, oke, itu ya benar sekali ya. Mungkin ini efek juga ada sedikit korelasinya dengan pertanyaan selanjutnya nih. Nah, menurut Nova sendiri bagaimana situasi perempuan ya? Apalagi di dunia kerja itu perempuan itu dipandang seperti apa nih kira-kira menurut Nova sendiri? Sebenarnya kalau aku baca-baca aku nemu data dari Badan Pusat Statistik, Badan BPS tahun 2020. Jadi angka pekerja laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kalau perempuan angka bekerjanya 53 sekian gitu persen, tapi kalau laki-laki 83 atau berapa gitu. Jadi lebih ada ketimpangan kan, ini lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Berarti ini kan tandanya dari segi akses mendapatkan pekerjaan pun masih belum sama, belum setara gitu. Jadi itu sebenarnya ujung dari semua itu karena adanya relasi kuasa di sini. Terus adanya subordinasi. Laki-laki dianggap makhluk kelas 1, perempuan second sex gitu. Jadi dianggap subordinasi. Perempuan lebih ke kelas 2. Jadi kalau apa-apa ya laki-laki, kalau perekrutan lebih banyak yang diambil laki-laki dan lain sebagainya, sampai muncul data di BPS itu kalau angka pekerja perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Berarti kan belum setara akses dalam mencari pekerjaan, terus ngerekrut karyawan itu. Terus otomatis kalau lebih banyak laki-laki, lebih dominan laki-laki di tengah budaya kita yang masih patriarki banget, berarti kan masih banyak ketimpangan ya di situ. Terus kalau misal ada kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan di dunia kerja, rata-rata juga yang perempuan ini nggak berani berlapor. Banyak hal sih sebenarnya yang membuat mereka nggak berani. Misalnya ya kayak eh, takut apa ya? Takut dipecat atau takut malah dibikin malu sama teman-temannya, apalagi kalau misal itu adalah yang melakukan adalah atasan atau rekan kerja senior ya, itu kan pasti takut banget nih kalau mau ngelaporin dan lain sebagainya, dan payung hukum kita juga belum pro terhadap korban kekerasan sih. Tuh, makanya banyak hal kenapa banyak perempuan yang nggak lapor akhirnya. Tuh. Oke, oke, oke. Berarti itu cukup cukup memberikan dampak ya karena stigma-stigma yang ada di masyarakat, jadinya para perempuan kita kita yang ada di dunia kerja itu juga makin mungkin dengan catatan agak pesimis gitu ya di saat kerja, kayak buat hal terobosan baru mungkin ada masih takut-takutnya karena dia anggap kayaknya kurang layak nih ya, kayak ide aku entah diterima atau enggak ya gitu ya Kak. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya ada kalau misalnya ada permasalahan seperti itu di dunia kerja, kira-kira ada tips and trick nggak, Nova, untuk cara menanggulangi ataupun cara untuk mencapai kesetaraan gender minimal di lingkungan kantor dulu deh, gitu. Nah, sebenarnya kita sebenarnya PBB udah punya konvensi ILO yang mengatur tentang kekerasan seksual di tempat kerja. Udah ada nih, PBB udah ngatur, cuman Indonesia belum meratifikasi itu. Jadi kita sampai sekarang belum punya undang-undang yang secara komprehensif ya, secara spesifik ngatur tentang kekerasan seksual di lingkungan kerja. Belum ada sampai sekarang. Terus juga mungkin ada ya undang-undang yang ngatur tentang perlindungan pekerja, misal kayak undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tapi mereka ngaturnya nggak spesifik. Misalnya misal undang-undang ketenagakerjaan, palingan ya cuma ngatur bahwa pekerja wajib dilindungi sama pemberi kerja dan lain sebagainya. Cuma itu. Terus undang-undang HAM juga setiap orang berhak untuk setara dan lain sebagainya itu kan. Nggak ada yang secara spesifik ngatur tentang gimana nih kalau misalnya ada kekerasan di lingkungan kerja, sanksinya apa, perlindungan terhadap korban apa, nggak ada sampai sekarang. Jangankan spesifik ke lingkungan kerja ya, di
secara umum kita juga belum punya undang-undang yang secara komprehensif ngatur tentang kekerasan seksual. RUU PKS sampai sekarang juga masih belum disahkan. Terus undang-undang kita yang sekarang yang berlaku saat ini juga sempit mengatur tentang kekerasan seksual. Di KUHP kita juga cuma mengatur tentang perkosaan, terus pencabulan, perzinahan, itu aja sih. Belum spesifik ngatur tentang banyak jenis kekerasan. Padahal semakin zaman, kekerasan seksual itu kan makin beragam ya bentuknya, makin banyak dan lain sebagainya. Cyber juga makin ada, makin banyak. Banyak lah semakin ke sini jenis-jenis kekerasan seksual itu makin banyak. Tapi di undang-undang kita sekarang, di KUHP kita cuma ngatur tentang itu aja, perkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Makanya kita perlu sih undang-undang yang benar-benar spesifik ngatur tentang kekerasan seksual secara umum. Terus di ranah kerja juga harus diatur sih tentang SOP tentang kekerasan seksual, kayak misal di kampus atau di ranah pendidikan. Itu kan sekarang juga udah mulai banyak yang ngatur, ada SOP tentang kalau misal di lingkungan pendidikan itu melakukan kekerasan seksual, sanksinya apa dan sebagainya. Itu udah mulai aware sekarang, udah mulai diatur. Cuman kalau di pekerjaan mungkin cuma masih beberapa industri atau beberapa perusahaan yang udah ngatur tentang itu, tentang kekerasan seksual. Tapi perusahaan lain banyak juga yang nggak ngatur tentang SOP tentang kekerasan seksual. Kadang kalau kita ngelapor ke HRD, kayak kasus yang baru-baru ini tuh kasusnya KPI, itu juga kan sampai bertahun-tahun. Akhirnya dia lapornya ke sosial media, baru viral. Seolah-olah ya mental gitu loh kalau mau ngadu ke lembaga kita sendiri, ke institusi kita sendiri, karena nggak adanya regulasi yang ngatur tentang kekerasan seksual. Jadi mungkin saran atau tipsnya kalau kita mau nyari kerjaan atau mau keterima di suatu tempat, sebelum tanda tangan kontrak itu dicek dulu aja sih sebenarnya perusahaan ini udah ngatur belum ya tentang kekerasan seksual, tuh biar jelas gitu nantinya. Oke. Berarti memang kantor punya ini ya Kak, punya hak ataupun punya wewenang lah untuk mengatur SOP dan segala macam, mungkin kayak sanksi-sanksi yang diberikan kepada either pelaku dan kira-kira penyintasnya ini bakal dikasih privilege ataupun diapakan gitu ya supaya tidak terulang lagi kejadian yang sama. Mestinya gitu ya, karena kan kita juga belum punya undang-undang yang khusus ngatur tentang kekerasan seksual di lingkungan kerja. Jadi harusnya tiap-tiap perusahaan, tiap-tiap pemberi kerja itu ya ngatur tentang itu, baik industri film, industri dan lain sebagainya harusnya ngatur sih tentang itu. Atau minimal kalau nggak punya SOP tentang itu, mereka nyediain posko pengaduan lah di kantornya masing-masing. Jadi siapapun orang yang mengalami kekerasan seksual bisa diadvokasi di tataran lingkup perusahaannya itu, ada posko pengaduan tersendiri. Atau minimal HRD-nya yang bagian menaungi karyawan-karyanya diberikan pelatihan tentang kesetaraan gender atau kekerasan seksual itu. Oke, ini cukup menarik ya. Dari tadi kita membicarakan soal kekerasan seksual nih. Tadi sempat dibahas soal kekerasan seksual yang semakin beragam. Mungkin kalau untuk pemerkosaan orang-orang secara umum general itu tahu itu one of sexual harassment gitu ya. Tapi kalau misalnya yang minor ataupun sebenarnya kekerasan seksual yang bahkan mungkin secara nggak sengaja itu kita lakuin gitu. Nah, kira-kira menurut Nova sendiri ada nggak kayak ataupun tipe-tipe kekerasan seksual seperti apa yang mungkin minor dan sebenarnya sering terjadi tapi kayak tidak ataupun nggak direalisasikan ataupun nggak ngeh gitu dengan kejadian tersebut. Sebenarnya banyak ya. Kalau mungkin kekerasan seksual itu kan macamnya banyak. Perkosaan itu udah saklek ya. Perkosaan itu gini. Terus apalagi pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan udah pada tahu semua. Tapi kalau jenis pelecehan itu kan banyak bentuknya. Kita kayak misal catcalling,
Terus yang selama ini orang-orang tanpa sadar masih melakukan itu, kayak sweet atau cewek gitu-gitu kan. Apa ya, kayak mirisnya banyak perempuan atau korban pun yang dia nggak ngerasa untuk dilecehin. Jadi masih banyak lah sebagian orang yang menganggap bahwa siul-siul atau catcalling itu adalah bentuk pujian, bukan pelecehan. Jadi kayak cewek atau cantik dan lain sebagainya itu bukan pelecehan, tapi itu pujian. Banyak yang masih nganggap gitu. Terus pelecehan itu kan juga banyak bentuknya, bukan cuma ucapan, tapi gerakan. Jadi kayak gerakan yang isyarat-isyarat yang misal kayak godain gitu loh, misal ngedipin mata dan lain sebagainya, itu kan juga termasuk bentuk pelecehan ya, karena ngarahnya ke seksual, terus buat kita nggak nyaman. Terus lisan, fisik, banyak hal yang sampai sekarang teman-teman perempuan itu juga nggak nyadar kalau dia dilecehkan. Nyadar pun kalau misal kita habis di catcalling orang, terus kita cerita ke teman kita, pasti seolah-olah kita dianggap lebay, kita dianggap terlalu sensitif gitu loh. Lebay gitu doang. Jadi seolah-olah nggak ada ruang aman, nggak ada safe space di situ. Jadi penting banget untuk sebuah perusahaan nyiptain safe space ya. Jadi terus kita juga nyiptain kayak boundaries gitu loh. Jadi ketika kita udah gak nyaman, ya kita berani buat speak up. Misalnya, kamu jangan gitu dong, gak usah. Kita ngobrolnya gak usah sambil kamu pegang-pegang paha, aku gak nyaman nih. Gitu. Jadi apapun yang bikin kita gak nyaman ya diomongin aja. Jangan sampai kita diem aja, akhirnya dia kan jadi semakin kayak, apa ya, jadi ke kita tuh jadi itu loh, jadi kayak kita dianggap nerima karena kita diem. Sama halnya kayak gini, kalau misal ada pemerkosaan ada namanya tonic immobility. Jadi seolah-olah ketika korban pemerkosaan itu, ketika kita diperkosa ya misalnya, ketika kita diperkosa, kita kan ada tubuh kita itu diem sementara, karena shock ya. Jadi kayak diem kaku, nggak ngelawan. Nggak hanya diperkosa deh, misal kita lihat pencuri, lihat maling ke rumah kita mau teriak gitu takut, padahal sebenarnya pengen teriak, mau teriak itu mulut nggak bisa gerak gitu loh, itu kan jadi tubuh seolah-olah kaku sementara gitu, tonic immobility. Nah waktu misal korban-korban pemerkosaan ini diperkosa, mereka juga mengalami itu, jadi di mana tubuh ini nge-freeze, jadi nggak bisa apa-apa, mau teriak mulut nggak bisa mangap, terus mau ngelawan tangan ini seolah-olah berat banget, nggak berdaya sama sekali gitu. Tapi pelakunya kayak pakai alibi, kamu lo diem aja berarti kamu mau gitu, padahal bukan berarti diem itu tandanya mau kan gitu. Jadi kalau teman-teman nggak nyaman ya ada baiknya diomongin, jangan karena kalau kita diem aja ya kita dianggap, karena mindset masyarakat kan kalau diem aja dianggap mau gitu. Oke, berarti itu juga a new information ya. Kalau misalnya kita ada sedikit loading gitu ya, badan kita agak kaku, berarti memang nggak cuman di kasus pelecehan, memang itu refleks dan memang ranah udah sifatnya manusia lah secara alami gitu ya. Tapi itu bukan berarti ya kita memang mau diperlakukan seperti itu. Oke. Nah, namun kira-kira kalau misalnya berdasarkan pengalaman ataupun pandangan dari Nova, kalau misalnya wanita ini kita udah speak up nih, kalau misalnya kita gak nyaman atau mungkin kita berani untuk berbicara gitu, apakah dampaknya si pelakunya menjadi sadar ataukah dia ada juga pelaku yang makin agresif gitu ketika kita sudah speak up? Sebenarnya karena kita selama ini udah kental banget sama budaya patriarki ya, terus budaya victim blaming, dikit-dikit nyalain korban itu udah kental banget. Jadi seolah-olah kita yang speak up ketika ada kekerasan seksual, kita speak up dianggap alay, terus disalahkan. Jadi korban ini ngerasain beban ganda, beban berlapis, sudah jadi korban, harus disalahin balik oleh masyarakat.
Terus ketika lapor ke jalur hukum, bisa-bisa dilaporin balik sama pelaku atau proses hukumnya tidak jalan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang menjadi tantangan bagi korban ketika kita menjadi korban kekerasan seksual sih. Makanya penting untuk edukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, terus budaya victim blaming. Gini, simpelnya kalau teman-teman nggak bisa ngebantu korban, seenggaknya jangan nyalain deh. Gitu loh. Sesimpel itu. Kalau kalau lo nggak bisa bantuin ya nggak usah nyalain. Gitu. Jadi kalau nggak bisa berpihak ke korban, nggak usah nyalain. Atau minimal biasanya kayak nyalain, salah sendiri, bajunya terbuka, salah sendiri pulang malam-malam, dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya sama kekerasan seksual. Mau di bajunya terbuka, mau dia pulang malam-malam, bukan salah korban. Yang salah adalah pelaku. Karena dia yang memutuskan untuk melecehkan. Itu bukan korban yang minta, sini dong lecehin. Kan enggak. Gitu. Oke. Ini juga sempat jadi pembicaraan ya sebenarnya di masyarakat kayak iya nih salahnya perempuan ya pakainya terbuka-buka, mungkin dibilangnya ini menggoda gitu ya, menaikkan hawa nafsu dari kaum Adam gitu ya. Ya ini sempat jadi perdebatan juga. Nah tapi menurut Nova berarti ini memang nggak ada korelasinya, berarti nggak bisa dijadikan alasan lah ya istilahnya kalau misal untuk ini. Nggak ada sih, nggak ada. Soalnya UI itu pernah bikin penelitian atau apa itu ya, yang menjelaskan bahwa baju itu nggak ada hubungannya sama terjadinya kekerasan seksual. Data teman-teman juga udah ngasih data kalau kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapapun, dan siapapun berpotensi jadi pelaku kekerasan, nggak kenal baju. Jadi mau dia pakai seragam sekolah tetap dilecehin, mau dia pakai jubah, mau dia pakai kerudung, mau dia pakai baju terbuka dan lain sebagainya, itu tetap dilecehin. Jadi nggak ada korelasi antara baju dan kekerasan seksual. Itu sih. Oke. Nah, mungkin kembali lagi untuk ke bagian kekerasan seksual ini. Tadi sempat dibicarakan tentang cyber ya, cyber. Kira-kira kalau untuk cyber ini bentuknya ini seperti apa tuh? Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang malah mungkin nggak sadar gitu ya bahwa dia kena cyber sexual harassment gitu. Sebenarnya kalau cyber, orang-orang mungkin lebih familiarnya pakai kata KBGO ya, kekerasan berbasis gender online. Tapi sebenarnya kalau dari bahasanya Komnas Perempuan, dia nyebutnya KBGS, kekerasan berbasis gender cyber. Nah, itu banyak banget macamnya. Cuman yang selama ini terjadi kan itu tuh apa namanya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Itu sering terjadi, atau pemerasan online. Atau apa lagi ya? Banyak sih yang masalah cyber, cuman selama ini korban-korban yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis gender cyber ini, ketika dia lapor, dia rentan dikriminalisasi balik sama UU ITE. Kayak misal contohnya kasusnya Baik Nuril di Mataram kalau nggak salah. Dia kan seorang guru, dia dilecehkan sama atasannya, sama kepala sekolah, jadi sering diteleponin pakai nada-nada seksual gitu lah. Terus ketika apa ya, karena itu sering banget terjadi, akhirnya suatu saat dia itu ngerekam percakapan itu. Terus setelah direkam, dia cerita ke temennya nih, Baik Nuril korban cerita ke temennya. Terus waktu itu temennya minta rekaman itu, bukan Baik Nuril yang ngasih, tapi temennya yang minta. Terus temennya juga yang transfer filenya itu sendiri, bukan korbannya. Tapi ketika file itu tersebar, justru pelakunya nggak terima dan dia kayak ngelaporin Baik Nuril gitu loh, karena udah nyebarin percakapan itu. Jadi ketika dia korban kekerasan nih, korban pelecehan secara verbal oleh kepala sekolahnya, tapi ketika videonya tersebar, justru dia yang kena 6 bulan penjara, denda 500 juta kalau nggak salah. Jadi seolah-olah kita korban, tapi kita nggak dapat perlindungan gitu loh. Jadi
selama ini kita nggak ada nih undang-undang yang ngatur ketika korban kekerasan seksual itu nggak boleh dikriminalisasi balik, nggak ada yang ngatur. Tuh, jadi korban kekerasan rawan untuk dikriminalisasi balik sama pelaku dengan pasal-pasal karet gitu. Makanya kita mendukung pengesahan undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena di sana ada larangan kriminalisasi balik korban gitu. Jadi ketika korban kekerasan seksual melapor, dia nggak bisa dilaporin balik sama pelaku gitu. Oke. Ini mungkin something kasus yang agak ini ya, malah menjadi bumerang balik ya. Nah, mungkin melihat dari kasus ini, menurut Nova sendiri, kan sementara memang belum ada undang-undang yang melindungi penyintas ataupun korban ya. Nah, kira-kira apa sih ataupun langkah apa yang harus kita lakukan nih kalau misalnya kita amit-amitnya kita kena pelecehan seksual cyber ataupun melihat teman kita menjadi korban gitu. Nah, kira-kira apa yang lebih baik kita lakukan agar supaya nggak menjadi bumerang seperti kasus yang tadi? Ya, jadi kalau teman-teman mengalami kasus kekerasan seksual, cerita ke orang yang tepat ya, orang yang benar-benar punya perspektif gender. Terus kalau teman-teman nggak bisa ngasih masukan ke teman kalian yang jadi korban kekerasan seksual, seenggaknya jangan nyalain, minimal cerita dia lega, terus bantu dia cari perlindungan. Misal dia pengen perlindungan hukum, ya bantu cariin lembaga-lembaga layanan yang fokus nangani tentang kekerasan seksual di kota kalian masing-masing. Terus ketika dia butuh layanan psikologis, ya bantu cari referensi tentang layanan psikologis yang bisa bantu dia. Minimal itu. Terus teman-teman juga bisa bantu kampanye online di media massa, minimal di sosmed masing-masing, mulai edukasi orang-orang sekitar tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Itu juga berdampak sih ketika satu teman kita atau dua teman kita dan lain sebagainya paham tentang kekerasan seksual atau diminimalisir tentang kekerasan seksual. Tuh, terus bantu dukung undang-undang yang pro terhadap korban-korban kekerasan seksual. Tuh. Oke. Berarti ada memang langkah-langkah kecil ya, dimulai dari langkah kecil juga nggak menjadi masalah. Yang penting we take the step, baby step is okay ya. Dari mungkin mengikuti campaign, menyebarkan poster-poster, informasi, ataupun kalau memang ingin sharing mengenai topik tersebut, sharing aja opini-opini mungkin ya, opini-opini tentang pandangan terhadap suatu kasus ataupun tentang kasus kekerasan secara general, itu mungkin bisa mengedukasi seenggaknya followersnya gitu ya, di Instagram ataupun di media sosial lainnya. Iya, soalnya kita kayak tabu banget kan kalau misalnya ngomongin tentang kekerasan seksual ya, masyarakat tuh masih tabu banget. Jadi seolah-olah ketika kita ngomongin penis, ngomongin vagina, itu bahasanya kan sering diganti-ganti. Jadi kalau misal kita ngajarin anak kecil, misal penis, vagina itu diganti pisang, diganti titik dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah tabu banget mau ngomongin pendidikan seks gitu loh. Harus pakai nama-nama diganti-ganti gitu. Padahal penis, vagina dan lain sebagainya itu kan juga organ tubuh kita. Fungsinya juga sama kayak hidung, mata, telinga dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu nama-nama kayak gitu diganti-ganti. Jadi semakin kita sering ganti-ganti nama gitu, seolah-olah kita semakin tabu sama isu-isu itu gitu. Oke. Ini untuk bagian ini aku juga personally aku juga setuju, because memang bagian dari organ kali, memang bagian dari organ kita, tapi kenapa dianggap special gitu ya, special case, kayak agak aneh jika dibicarakan secara lumrah gitu. Nah, iya benar. Nah, ini mungkin sedikit agak jauh dari topik tentang dunia kerja, tapi nggak menutup kemungkinan, karena kan untuk mungkin anak muda sekitar umur 20-an juga udah mulai masuk ke dunia kerja, mungkin yang freshman yang memang baru masuk ke sana, kira-kira
untuk case dari pandangan ataupun pengalamannya Nova sendiri, apakah case kekerasan di dunia kerja ini juga bisa aja terjadi ke mungkin freshman ataupun remaja-remaja nih yang baru mulai ke dunia kerja, atau biasanya itu terjadi ke mungkin senior-senior ataupun kayak yang udah umur 20 sampai 30-an gitu ya. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau kekerasan seksual kita nggak kenal usia sih, siapa aja bisa kena. Bayi pun. Jadi kalau tadi dia ngomong masalah baju dan lain sebagainya, korelasinya bayi. Bayi itu, iya sih bayi itu nyebar nafsu dan lain sebagainya. Bajunya bayi ya kayak gitu. Tapi bayi seusia bayi 5 tahun, 4 tahun itu aja bisa loh dilecehin. Jadi kan berarti pelecehan seksual ini nggak kenal baju, nggak kenal usia. Bayi yang kayak gitu bisa dilecehin. Aku beberapa kali waktu masih kerja di Women Crisis Center di Jombang, banyak nemuin kasus-kasus pencabulan terhadap anak, terus perkosaan terhadap anak, itu banyak banget. Hubungan saudara, incest gitu ya, bapak perkosa anaknya atau tetangga perkosa bayi, itu banyak. Jadi kalau kita ngomongin baju nggak relevan deh untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Nggak ada hubungannya antara baju dan kekerasan. Umur juga nggak ada, siapapun bisa kena, baik dia masih bayi atau udah nenek-nenek pun bisa kena. Nggak pandang gender juga, baik perempuan atau laki-laki bisa kena, semuanya bisa kena gitu. Kayak yang terakhir kasus di KPI itu kan juga korbannya cowok. Tuh, jadi nggak pandang gender, nggak pandang apapun. Gitu. Oke. Nah, ini cukup menarik juga. Kalau di dunia kerja nih mungkin ada beberapa pelaku yang tidak begitu agresif ya. Mungkin dia mulainya pelan-pelan gitu. Nah, kira-kira bukan clue sih, tapi lebih kayak ciri-ciri nih kalau misalnya ini udah berjalan ke pelecehan seksual yang biasanya terjadi di lingkungan kantor itu seperti apa? Kalau simpelnya gini sih, seks itu by consent. Dia berdasarkan persetujuan bersama. Ketika ada orang yang misal nyentuh kita atau ngeraba kita dan kita nggak nyaman, berarti itu adalah kekerasan seksual. Jadi apapun yang berbau seksual, terus yang bikin kita nggak nyaman, itu kekerasan seksual gitu. Karena ya seks itu by consent. Dia atas persetujuan bersama. Kalau persetujuan salah satu pihak, berarti itu kekerasan gitu. Jadi simpelnya gitu. Jadi kalau kita misal disentuh gini udah gak nyaman, ya itu berarti kekerasan. Tuh sampaikan baik-baik ke orang tersebut. Kalau teman-teman gak suka digituin, tuh adanya support system dari teman-teman sekitar itu juga penting sih. Jadi makanya kita harus lebih banyak edukasi teman-teman di sekitar, minimal di taraf followers sosmed kita deh, atau lingkup keluarga dulu, diedukasi tentang kekerasan seksual. Jadi ya bisa minimalisir lah, karena data kekerasan seksual makin tahun makin banyak, tapi juga aku nggak percaya kalau datanya cuma sebegitu aja, karena kan kekerasan seksual ini kayak fenomena gunung es ya, paling segitu tuh yang lapor doang, yang nggak lapor makin banyak gitu. Jadi tiap tahun banyak, terus di berbagai daerah pasti juga ada kekerasan seksual. Jadi ya kita harus gencar sih kampanye tentang sex education, terus bahaya kekerasan seksual dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, mungkin dari tadi kita cerita mengenai fokus ke hal-hal dan membahas soal kekerasan seksual ini. Nah, mungkin dari Nova sendiri ada nggak satu ataupun cerita atau pengalaman yang unforgettable ya, either dari menjadi konsultan, kayak mendengar cerita orang ataupun apapun yang mungkin masih teringat sampai sekarang. Apakah either either si penyintasnya ini
jadi berani ataupun ada suatu kejadian yang unforgettable selama mendirikan ataupun sama pengalaman di zona ataupun topik ini? Sebenarnya kalau laporan yang masuk tentang pelecehan di dunia kerja nggak sebegitu banyak, paling nggak sampai 10 ya. Karena ya apa ya, mungkin takut ya mau lapor karena takut dipecat dan lain sebagainya. Terus takut ribet, takut banyak hal. Jadi yang masuk ke kita tentang kekerasan seksual di dunia kerja itu dikit, tapi kalau kekerasan secara umum banyak banget. Mungkin yang masih diingat, aku pernah punya klien, dia anak-anak masih SMP, tapi dia itu yatim piatu ya, udah ayah ibunya udah meninggal dari dia kecil, akhirnya dia ikut sama Pak D-nya. Terus sama Pak D budenya itu budenya kerja. Nah, dari kelas 4 SD enggak, dari umur dia 5 tahun dia udah dilecehin sama Pak D-nya. Padahal Pak D-nya ini di lingkup sekitar itu terkenal agamis ya, bukan tokoh agama, tapi dia terkenal alim. Gitu. Jadi dia yatim piatu dan ikut Pak D budenya, tapi ketika budenya kerja, Pak D-nya ini sering ngelecehin dia, jadi kayak jarinya dimasukin vagina korban. Itu dia kelas 4 atau 5 SD aku lupa. Dan waktu dia masuk SMP, enggak salah, waktu dia umur 4 tahun, dia yang di jarinya Pak D-nya itu dimasukin ke vagina dia. Itu dia umur 4 tahun loh. Terus waktu dia mulai kelas 5 SD, itu mulai diperkosa. Berjalan sampai bertahun-tahun sampai dia SMP. Baru SMP ketahuan waktu dia hamil dan keguguran. Itu pun dia kalau cerita ke tangganya nggak percaya karena pelakunya ini terkenal agamis. Waktu dia keguguran itu baru kebuka semua. Terus setelah kebuka itu baru dia berani lapor dan lain sebagainya. Padahal itu kejadiannya udah bertahun-tahun banget loh. Itu jadi kekerasan seksual itu bisa menimpa siapapun kan, termasuk pelakunya orang-orang terdekat kita juga bisa. Terus juga pernah aku itu nemuin kasus, dia rumahnya nggak jauh dari rumahku. Dia itu masih anak-anak juga, masih SD, kelas 6 kalau nggak salah. Dia ibu bapaknya sudah cerai, terus dia ikut neneknya sekarang. Terus kebetulan dia adalah ekonominya nggak begitu mapan, jadi masih sering dibantuin orang gitu loh untuk makan dan lain sebagainya. Terus waktu itu ada kuli bangunan, dia ini kayak seolah-olah baik gitu ke korban. Terus neneknya korban ini juga percaya sama dia, jadi si pelakunya ini kuli bangunan, dia kerja sebagai kuli bangunan, dia kayak nganggep korban ini sebagai anaknya gitu loh. Terus neneknya juga ya nggak apa-apa, karena kan ekonominya kurang mampu ya, jadi sering dibantuin, dijajanin, terus dibeliin tas sekolah dan lain sebagainya. Jadi kayak modelnya tuh grooming gitu, jadi kayak baik-baikin, beliin ini itu, kayak baik banget gitu orangnya. Jadi kalau ketika orang dia melakukan kekerasan seksual, orang-orang jadi kayak nggak percaya gitu. Jadi pelakunya ini baik banget ke korbannya, terus tiba-tiba dia korbannya ini sering diperkosanya itu di tempat kuli bangunan ini kerja. Jadi ketika habis dia kerja jadi kuli bangunan pagi sampai sore, terus sorenya ngajak korbannya ini ke tempat itu dan dia diperkosa di situ bertahun-tahun, tapi korbannya nggak berani lapor. Dia diem banget, pertama kali aku ketemu dia gitu, dia nggak bisa diajak cerita, dia diem aja. Sebegitu ngaruhnya ke psikis korban, nggak nyaman pasti juga ngaruh kan ke psikis kita. Dia korbannya diem aja, ditanyain diem, nggak mau ngomong sama sekali. Baru setelah itu kita carikan lembaga yang bisa bantu secara psikologis dia, untuk pemulihan psikologis dia. Terus gitu sedikit demi sedikit dia mulai mau bercerita. Terus
lingkungan sekitar dia juga itu nganggep dia kayak, oh cewek nggak baik nih, padahal anak-anak SD loh. Jadi dia waktu sekolah ya dikatain teman-temannya, waktu dia ngaji dikatain teman-temannya nggak bener, udah nggak perawan dan lain sebagainya. Bayangin anak SD, kelas 5 SD udah dikata-katain kayak gitu. Terus ketika dia ditanya juga dia diem aja, kasihan banget, kasihan. Sebegitunya. Makanya ketika kita lihat kekerasan seksual, nggak usah lah nyalain korban, korbannya ini udah kayak gitu. Harusnya kita lebih fokus ke pelaku, fokus nyalain pelaku, bukan ke korbannya, gitu. Oke, berarti memang beberapa case yang tadi memang benar-benar real life experience ya untuk kasus-kasus tersebut. Oke, mungkin nggak kerasa udah sejam kita berdiskusi. Mungkin sebelum ditutup, ada nggak pesan terakhir untuk disampaikan kepada seluruh perempuan yang mengenai pembahasan kita malam ini? Apa ya, mungkin lebih ke kalau misal ada kekerasan seksual, kita nggak usah fokus nyalain korban, tapi lebih ke ayo kita didik, bukan nyalain perempuan, karena kebanyakan yang menjadi korban kekerasan itu kan perempuan ya. Bukan sibuk nyalain perempuannya, tapi ayo kita didik laki-laki untuk tidak melecehkan. Lebih ke itu sih. Jadi kita nggak perlu nyalain korbannya, nggak perlu perempuan ngasih banyak aturan ke perempuan gitu. Perempuan itu harusnya nggak boleh keluar malam, perempuan itu harusnya nggak boleh pakai pakaian terbuka dan lain sebagainya. Yang lebih penting adalah kita mendidik laki-laki untuk tidak jadi pelaku pemerkosaan, pelaku kekerasan seksual gitu. Terus satu lagi mungkin kalau teman-teman punya dengar atau dapat pengaduan tentang kekerasan seksual atau dan lain sebagainya, jangan nyalain korbannya. Kalau teman-teman nggak bisa bantu, setidaknya jangan nyalain. Udah itu aja sih pesannya. Oke, terima kasih untuk pesan-pesannya. Iya, berarti memang kita seenggaknya kalaupun kita bingung ya mau cerita kemana, mungkin boleh langsung cerita ke Women Merge Jember ataupun langsung ke Perempuan Bicara ya, atau Nova untuk sharing-sharing dan mungkin mendapat insight sedikit what should I do next ya, apa yang harus aku lakukan dan kira-kira apakah untuk kalau ingin cari teman berbicara dan sharing, boleh langsung ke Perempuan Bicara juga. Ya, terima kasih sekali lagi untuk waktunya malam ini. Mungkin untuk pembicaraan hari ini sampai di sini saja dulu. Mungkin kita bisa berbicara lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya sudah menonton and see you in the next episode. Bye.